warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam bab yang sama, yaitu ruang lingkup biologi, dalam subbab yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Saya, guru biologi Ibu Siti Fatimah, akan melanjutkan materi ruang lingkup biologi, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Anak-anak sekalian yang berbahagia, karena masuk di laboratorium itu ada aturan yang perlu dipenuhi atau diperhatikan. Satu, bahwasanya masuk di laboratorium harus dalam keadaan tertib, terus duduk, karena di laboratorium sampai sudah memiliki kerja, maksudnya sampai sudah memiliki tugas yang ada di kelas dan di laboratorium, sampean langsung bekerja di situ dengan tertib supaya keselamatan kerja dalam laboratorium dapat terpenuhi. Duduk, kemudian disiapkan alat-alatnya, kemudian bekerja tidak dengan suara tapi dengan tangan. Setelah bekerja, otomatis kalau sudah keluar dari laboratorium, ruang laboratorium harus posisi seperti semula, tempat duduk dimasukkan di bawah meja dan tidak ada kotoran yang ada di laboratorium. Itu adalah tata tertib di laboratorium. Di samping itu anak-anak, tata tertib yang lain adalah sampai harus tahu mana bahan-bahan yang seharusnya tidak diletakkan di sebelah api atau bahan-bahan yang lain yang menyebabkan keselamatan kerja di laboratorium terganggu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan di alat-alat yang lain, pertama-tama sampai harus tahu ini yang dinamakan dengan mikroskop. Bagaimana cara memegang mikroskop yang baik? Yaitu seperti ini. Tangan dan tangan satunya ada di bawah seperti ini. Tidak boleh digolang-goleng, tidak boleh. Ya. Ini adalah alat yang dinamakan dengan mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang berfungsi untuk melihat benda hening atau sampean dalam penelitian karena karena bahan tersebut harus dilihat secara mikroskopik, jadi sampean menggunakan alat ini. Anak-anakku sekalian, bagian-bagian dari mikroskop yang perlu Anda tahu adalah, satu adalah menaik turunkan secara cepat, ini menaik turunkan secara perlahan-lahan. Ini adalah lensa objektif, dikatakan objektif karena dekat dengan benda. Ini adalah lensa okuler, dan ini adalah cermin. Ini adalah papan yang digunakan untuk meletakkan apa yang akan diteliti. Ini adalah mikroskop dengan cara memegangnya. Kemudian Bufat akan memperkenalkan alat-alat yang lain yang juga nanti sampai juga akan berpraktikum di situ, baik itu di kelas 10 maupun di kelas 11 atau di kelas 12. Alat-alat itu antara lain yang perlu kamu tahu adalah, satu adalah ini adalah respirometer yang digunakan untuk mengukur kecepatan respirasi. Kemudian ini adalah pelubang gabus yang digunakan untuk membuat irisan daripada kentang biasanya, yaitu pada proses transportasi yaitu di kentang. Kemudian ini adalah plat tetes. Ini adalah plat tetes ya, yang digunakan untuk meletakkan sampel ya. Ini biasanya digunakan untuk praktikum di makanan biasanya ya. Kemudian ini adalah penjepit ya. Biasanya ini hubungannya dengan panas-panas.
Ini adalah pembakar atau Bunsen, ya. Terus ada lagi yang sering dipakai adalah ini tabung reaksi dengan rak reaksinya. Ini adalah gelas ukur yang besar. Ini adalah labu Erlenmeyer. Ini adalah cawan Petri. Kemudian ini adalah gelas kimia. Ini adalah cawan porselen. Biasanya ini digunakan untuk menghaluskan atau membuat suatu benda agar bisa menjadi halus. Kemudian ini adalah blood lancet. Ini adalah untuk membuat, biasanya ini digunakan untuk tes darah, ya, untuk melubangi daripada membuat membuat tangan sampai terluka. Ini adalah blood lancet. Ini adalah untuk membedah, yaitu alat bedah set. Di dalamnya ada banyak sekali, yaitu ini kebetulan belum dibuka ya. Di sini ada gunting, ada ada pisau, dan ada lain-lain di dalamnya. Kemudian ini adalah alat untuk mengukur tekanan darah atau tensimeter. Nah, ini ada yang dinamakan dengan Zaman sudah sering melihat, ini adalah corong ya. Ini adalah pipet untuk mengambil satu cairan ya. Terus kalau melihat secara untuk objek agar menjadi besar, ini adalah loop. Terus kalau seumpama ini kotor, ini dibersihkan dengan ini pembersih ya. Itu adalah contoh yang dibawa Bufat dari laboratorium ya. Bagaimana Bufat di laboratorium? Masih banyak alat-alat yang perlu dikenalkan. Cuma pada pertemuan kali ini Bufat ingin mengenalkan sekilas saja, karena alat-alat banyak yang ada di laboratorium, dan kebetulan ini yang paling akhir sendiri, yaitu neraca atau timbangan. Nah, ini gunakan untuk menimbang ya, beratnya menimbang untuk praktikum. Biasanya yang ditimbang itu yaitu gula ya. Kalau itu adalah dalam proses osmosis. Kadang-kadang yang ditimbang ada makhluk hidup, cangkrik biasanya, untuk mengetahui berat daripada hewan tersebut, atau yang lain-lain yang fungsinya adalah untuk menimbang. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini adalah yang sampai pernah jumpai juga di lab, yaitu ini adalah contoh daripada bahan ya, bahan yang mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar ini ya, memiliki simbol ya. Jadi bahan-bahan itu di lab itu tidak semua bahan adalah aman untuk dipegang. Tapi ada bahan-bahan yang mudah sekali terbakar. Terbakar itu biasanya gambarnya adalah api. Tapi ada simbol-simbol yang lain, anak-anak. Ini simbol seperti kipas angin. Ini adalah sifatnya radioaktif. Kalau tidak perlu jangan menggunakan bahan ini, karena bahan ini memancarkan sinar radioaktif yang dapat merusak atau mematikan sel-sel tubuh. Yang kedua adalah gambar seperti tengkorak. Ini adalah bahan yang beracun, yaitu jika bersentuhan dengan bahan yang bertanda ini, basuh tangan dengan sabun dan alirkan air di atas tangan beberapa saat. Kemudian jika terhirup atau tertelan, segera muntahkan dan hubungi dokter. Atau kalau dikonsumsi susu setelah eksperimen dengan bahan-bahan yang bertanda ini. Jadi
konsumsi susu. Nah, susu itu kemungkinan adalah untuk menetralkan bahan itu bahan yang beracun. Yang kedua adalah simbol dari mudah terbakar. Mudah terbakar itu gambarnya seperti api. Ya. Contoh bahannya itu adalah alkohol, natrium fosforus, dan minyak tanah. Cara penanganannya, perhatikan prosedur penyimpanan bahan-bahan ini, sediakan lap basah. Jika terjadi kebakaran oleh minyak tanah atau alkohol, gunakan tabung pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Terus yang keempat yaitu bahaya berbau tajam dan menyengat. Bahan yang berbahaya karena memiliki bau yang menyengat. Contohnya apa? Uap bromin, amonia, asam sulfat. Pada saat menggunakan bahan ini, tutuplah hidung dan mulut dengan kain kasar dan lakukan di dalam lemari. Muntahkan jika tercium bahan ini dan segera hubungi guru pembimbing. Yang selanjutnya yaitu simbol bahan yang mudah meledak. Ya, bahan yang mudah meledak. Gambarnya seperti apa? Itu seperti adanya bom, ya, bom yang mau meletus. Apa contohnya? Campuran hidrogen dan oksigen juga kalium. Nah, bahan-bahan yang ini ya di samping meledak juga bersifat korosif. Korosif itu apa? Anak-anak teyengen. Apa? Nah, itu ya teyengen, kalau bahasa Jawanya teyengen. Bahan disimpan dalam minyak parafin dan jangan disimpan dalam laboratorium yang lembab. Ya, kalau lembab ini bisa berbahaya. Nah, ini bahan korosif itu sifatnya mengikis, ya. Contohnya adalah asam dan basa kuat seperti asam klorida, asam sulfat, sodium hidroksida, potasium hidroksida. Jika terkena kulit segera basuh dengan air yang mengalir. Beberapa saat hal ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi larutan. Segera hubungi guru pembimbing untuk penanganan lebih lanjut. Nah, itu adalah simbol-simbol yang perlu kamu ketahui, ya, dan perlu diingat bahwasanya di laboratorium ini bahan-bahannya di samping mahal juga ada ada resiko, ya, ada resiko apabila sampai tidak mengetahui apakah bahan itu termasuk bahan yang aman atau bahan yang berbahaya. Maka dari itu anak-anak, kalau sudah masuk lab jangan pringsan, jangan guyon. Semua itu adalah yang endingnya adalah kamu sendiri yang akan memiliki, baik itu kecerdasan, baik itu sikap, baik itu keterampilan. Maka dari itu kalau ada guru menerangkan, sampean mendengarkan dan sopan santun tetap dipenuhi. Hanya itu yang bisa diberikan oleh Bu Fat pada pertemuan kali ini. Semoga membawa manfaat. Karena materi ini bahan-bahannya tidak semua hanya wakil-wakilnya saja, sampai bisa untuk belajar sendiri di rumah, melihat di YouTube atau mungkin ada di internet. Saya akhiri, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.